Kalau ada hamba buat dosa, dia bertaubat. Berjalan waktu sekian lama, terjerumus lagi dalam dosa yang lain. Maka dia bertaubat lagi. Berjalan waktu lagi, dia terjerumus lagi dalam dosa, dia bertaubat lagi. Jadi di sini difahami adalah bagaimana rahmatnya Allah yang luas, dia tetap memaafkan hamba-hambanya. Jangan pernah dibalik pemahamannya. Jangan pikir, oh maksudnya hadis ini, hamba tersebut buat dosa terus, yang penting taubat terus. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang sedang dititik beratkan adalah tentang rahmat Allah di sini. Bagaimana rahmat Allah sangat luas, ya, dia tetap menerima taubat hambanya kalau dia betul-betul ingin bertaubat. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala gembira jika para hambanya kembali ke jalan yang lurus. Seperti makan dan minum yang halal, bergaul dengan yang dibolehkan, ya, berpakaian syar'i dan menjauhi segala yang diharamkan. Kalau saja seseorang hamba terus berbuat dosa hingga memenuhi langit dan bumi, lalu dia bertaubat, maka Allah tetap akan mengampuninya. Jadi tidak boleh orang putus asa gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 110. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kenapa Allah bilang aniaya diri? Karena orang kalau berbuat dosa, dia seperti sedang mencelakakan dirinya. Karena akan ada konsekuensi hukum di situ. Tapi dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, seperti itu gambarannya. Ali bin Abu Talha berkata, rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata tentang ayat di atas surah An-Nisa tadi, surah nomor 4 ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada para hambanya tentang ampunan, kasih sayang, sifatnya, N-nya besar kata ganti Allah, sifatnya yang maha pemurah dan luasnya rahmat dan ampunannya. Karena itu siapa saja yang melakukan dosa, baik kecil ataupun besar, kemudian dia beristighfar memohon ampun, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, meskipun dosa-dosanya lebih besar dari langit, bumi dan juga gunung. Ini perkataan Ibnu Abbas, ya. Ada footnote di situ sudah kita jelaskan, diambil dari tafsir Quranul Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Teman-teman kalau mau tahu dirinya, saya baik atau tidak, saya ini penghuni surga atau penghuni neraka, coba sederhana begini praktiknya. Coba bayangkan kalau kita meninggal saat ini, ajal datang. Kira-kira perkataan orang di sekitar kita baik atau buruk? Kalau orang bilang, oh si fulan itu baik itu, selalu sholat, tutup aurat, orangnya baik, silaturahim keluarga, berarti itu kita orang baik. Orang tidak kan itu. Atau kalau orang mengatakan, oh si fulan, oh syukur dia mati tuh. Karena orangnya suka gosip, orangnya suka begitu dan begitu. Berarti kan buruk. Itu penting. Harus kita introspeksi diri. Jangan terus-menerus dalam kelalaian. Ya. Harus segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita diciptakan Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini. Saya dan Anda semua ada di sini. Tujuannya hanya satu. Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Kembali kepada surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56. Ya. Itu tentang masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Allah SWT mengatakan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku, ya. Itu di surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah saya hidup di bumi ini memang untuk sholat? Iya jawabannya. Untuk puasa? Iya. Untuk bakti sama orang tua? Iya. Untuk tutup aurat? Iya. Untuk puasa? Ya, memang itu tujuan kita diciptakan. Nggak ada tujuan lain. Kalau dosa-dosa semua tidak ada anjurannya di situ. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada perintah dan ada larangan, perintah dapat pahala, larangan dapat hukuman. Tapi tidak dibuka, tidak diberikan oleh Allah pintu taubat. Itu berat banget tuh. Berat sekali. Ya. Kalau orang buat dosa tapi tidak bisa kembali, tidak bisa taubat, itu repot. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, itu taubatnya dengan bunuh diri. Dalam surah Al-Baqarah digambarkan. Kita alhamdulillah dengan Imam Nawawi mengatakan taubat itu dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika.
Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Yang kedua menyesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka diterima taubatnya. Dan seperti kita buka lembaran baru setelah itu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak ada dosanya lagi. Bersih. Seperti orang yang baru memulai hidupnya. Makanya semua fasilitasnya Allah kembalikan. Allah kembalikan. Pernah ada 3 orang datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Ini Hasan Basri ulama tabi'in. Orang kalau sudah merasa imannya lemah, ya agak jauh dari Allah, selalu datang ke Hasan Basri karena bicaranya kuburan, surga, neraka. Banyak bicara tentang sekitar situ dan mengembalikan orang kepada jalan Allah SWT supaya taubat dan seterusnya. Intinya ada 3 orang datang. Ini kebetulan secara bersamaan datangnya di majelis beliau. Yang satu datang dan mengatakan, saya ini sudah lama kena penyakit. Tapi gak pernah sembuh penyakit itu. Saya udah berobat sana sini gak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak. Terus ulangin. Lagi jalan, lagi duduk, lagi baring. Terus mohon ampun kepada Allah. Orang itu pulang. Orang yang kedua bilang, saya sudah lama bekerja. Tapi nggak pernah kaya-kaya seperti fulan, ditunjuk orang kaya di kota Basra, di Irak pada saat itu. Apa saran Anda? Dia sudah bekerja keras tapi tidak pernah kaya-kaya. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga bilang, saya udah lama menikah. Dia datang sama istrinya kebetulan, tapi nggak dikaruniai anak. Kami sudah ikhtiar sana sini tapi belum dapat solusinya. Lalu kata mereka, apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang ini pulang, dia amalkan. Intinya orang-orang di sekitarnya bertanya, wahai imam itu kalau kita kiai sekarang atau ustadz, kenapa Anda menyuruh mereka istighfar saja? Mungkin yang satu tadi butuh tabib, yang satu butuh modal, gitu-gitulah ya. Yang tadi kan yang satu tuh ya sakit, sudah lama nggak sembuh-sembuh kan, yang sudah menikah juga lama, tidak punya anak. Terus yang satu lagi, yang ketiga tadi itu, yang kedua tadi itu adalah orang yang, kalau yang pertama sama yang ketiga tadi kan orang yang butuh tabib gitu kan. Yang kedua itu kan orang bekerja tapi tidak pernah kaya, butuh modal mungkin gitu kan. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidakkah kalian membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfar kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan air dari langit, rezeki dari langit ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan memberikan kalian banyak sekali harta dan juga keturunan. Jadi memang istighfar manfaatnya itu. Ya. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 gitu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surah An-Nisa, masih surah yang sama tapi beda ayat. Ini surah nomor 4 ayat 17. Bunyinya, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Makna di sini tidak mengetahui, yang paling kuat dari pendapat ulama adalah orang yang pada saat melakukan dosa sedang lalai. Itu yang dimaksud. Jadi walaupun dia tahu hukumnya, tapi ternyata dia terjerumus. Kemudian dia kembali kepada Allah segera, maka di saat itu Allah terima taubatnya. Ya. Subhanallah. Pada saat kita ingin melakukan perbuatan dosa, Allah datangkan sinyal-sinyalnya supaya kita tidak terjerumus. Coba orang yang mau membunuh, orang yang mau mencuri, orang yang mau berzina, orang yang mau buat pelanggaran-pelanggaran itu, pasti dimulai dengan rasa takut. Khawatir dia. Takut ketahuan, takut ketangkap, takut ini dan itu. Itu berarti sudah sinyal dari Allah SWT untuk berhenti. Gitu. Kalau tetap melakukan, Allah datangkan sinyal yang lebih besar. Tahuan sama orang misalnya. Tetap dilakukan, nanti Allah tutup malah lebih besar. Karena manusia itu kalau tidak sadar dengan peringatan kecil, maka akan datang peringatan yang besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada seseorang penjahat yang sampai ditangkap pun dan digebuki, itu masih rasa sayang Allah kepada dia. Kenapa? Karena dengan begitu dia jadi berhenti.
Tadinya peringatan lisan dia tidak mau. Ya, sinyal-sinyal yang sederhana kayak rasa khawatir, takut dia nggak mau. Maka Allah datangkan ya yang lebih besar, datangkan hambanya yang memberhentikan dia. Karena kalau dibiarkan, dia akan terus dalam perbuatan salahnya dan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Jadi pemberhentian itu pun adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lanjutnya dari halaman 8 ya. Setelah terjemahan tadi surah Nisa 17, itu saya katakan dalam menjelaskan makna ayat, sesungguhnya bertobat kepada Allah hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Para ahli tafsir diantaranya Mujahid dan yang lainnya mengatakan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik sengaja atau tidak sengaja, maka dia termasuk bodoh atau tidak mengerti. Hingga dia meninggalkan dosa tersebut. Jadi kalau ada orang buat dosa berarti dianggap dia bodoh di situ. Ya. Karena dia sekarang sedang siap untuk menerima hukuman dari dosa itu. Qatada ini nama seseorang ya. Kalau yang pegang bukunya bisa dikerjain nama orang. Qatada berkata kepada Abu Al-Aliyah bahwasanya dia pernah menyampaikan bahwa para sahabat Rasulullah SAW mengatakan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka itu adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi bukan maknanya ayat ini adalah hanya orang yang tidak tahu hukum, tidak. Orang yang tahu hukum pun tapi dia terjerumus dianggap dia bodoh pada saat dia terjerumus. Sedangkan makna firman Allah SWT kemudian segera bertaubat. Masih dalam surah Nisa ayat 17 ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yakni waktu di antara dirinya dan di saat di mana dia melihat malaikat maut. Ya, maksudnya dia bertaubat sebelum mati. Maka itu Allah masih terima. Ya. Jadi Ad-Dahhak ini nama orang juga. Ad-Dahhak berkata rahimahullah selama belum mati dalam kurung lalu bertaubat maka termasuk bersegera dalam bertaubat. Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan makna firman Allah kemudian segera bertaubat yakni selama seseorang itu belum sakarat. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan sakarat datang kan. Oleh karena itu kita jangan nunggu, enggak ya, saya belum sakarat, enggak usah tobat dulu, enggak, jangan gitu. Tobat segera, gitu kan. Supaya kalau datang kematian kita sudah siap. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sakarat. Jadi sebelum malaikat maut cabut ruh. Ya. Jangan sampai nanti itu terjadi baru kita mau tobat itu sudah tidak diterima. Jadi harus hati-hati. Dan ini kan kita tidak tahu kapan datangnya. Malaikat maut itu bisa datang. Sekali lagi, jangan menghayal karena masih muda. Selalu lihat orang yang lebih tua. Jangan menghayal karena masih sehat. Karena pikir dirinya belum sakit misalnya. Jangan menghayal karena masih banyak program. Ya. Masih bisa saya jalankan segala macam, masih banyak ide. Itu kalau ajal datang nggak pandang itu semua. Terlalu banyak orang yang lebih cantik, lebih gagal, lebih kaya, lebih pintar sebelum kita wafat meninggal semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal. Maka kita pun begitu. Setiap orang di antara kita sekarang sedang berjalan ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh. Dan di saat itu nanti kalau kita sudah masuk ke liang lahat, semua orang yang kita anggap pendukung kita, orang yang dekat sama kita, maksimal setengah jam di kuburan maksimal. Gak akan lebih dari itu. 1 jam mungkin. Anggaplah kalau suami istri mungkin masih kadang-kadang ada pertengkaran. Tapi kalau orang tua sama anak, ibu sama anak, anggaplah ibu sini sudah punya anak, pasti kita tahu bagaimana sayangnya dengan anak. Atau seorang ayah dengan anak. Bagaimana Allah gambarkan Nabi Yakub sangat cinta dengan Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Jadi kan sampai buta matanya karena terus menangis memikirkan Yusuf. Itu kan menandakan cinta orang tua. Tapi orang tua kita cinta sama kita pun pada saat kita meninggal maksimal setengah jam. Habis itu dia pulang. Kita akan sendirian di situ. Apalagi kalau cuma teman-teman yang sudahlah, enggak apa-apa buat dosa aja nanti saya yang tanggung dosanya. Bohong ini. Dari mana dia tanggung? Enggak ada. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain tiba-tiba dia bilang, "Kamu buat zina nanti saya yang tanggung." Itu enggak benar. Tapi kalau orang aja orang lain buat dosa, orang yang buat dosa dapat dosa, dia juga dapat ekstra karena dia yang mengajak, itu iya. Tapi kalau dia suruh orang lain buat lalu dia tanggung dosanya, nggak ada itu dalam Islam. Kan begitu. Jadi harus hati-hati sekali. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, di sini tidak disebutkan di buku ya, tapi saya tambahkan informasinya. Dan ini retorik yang kita gunakan dalam bedah buku kita ya.
Jadi seringkali kami bacakan isi buku, nanti kita tambahkan informasi tambahan untuk lebih memperjelas lagi apa yang sedang dimaksud gitu. Ya. Jadi kita harus faham dan hati-hati sekali dengan masalah-masalah seperti ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Termasuk ciri orang beriman adalah ketika berbuat dosa dia segera mengingat Allah dan taubat kepadanya. Ini ciri orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka sudah mengetahuinya. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan, ya, kalau orang-orang yang berbuat dosa itu, ya, kalau dia masih punya keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia kembali dan beristighfar kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Allah tidak akan mungkin memudahkan seorang hamba mengucapkan istighfar dengan lisannya lalu Allah mau menghukumnya. Biasanya memang kalau orang itu menjauh dari agama, maka Allah biarkan lisannya pun sulit untuk bertobat. Bahkan dia mengajak orang lain untuk terus berbuat dosa. Lisannya dipakai untuk mengajak orang bermaksiat. Tidak hanya sekedar mengingat Allah saja, namun mereka segera mengiringi kemaksiatan itu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berkata, Yazid telah menyampaikan kepada kami, Hammam bin Yahya menyampaikan kepada kami, dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ini hadis penutupan bab kita ya. Sedikit panjang saya bacakan. Inna rajulan aznaba dhanban faqala rabbi inni aznabtu dhanban faghfir. Faqala Allah azza wa jal abdi amila dhanban فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. Ini penutupan bab dalil dalam bab kita ya. Yaitu hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, ada footnote di situ di halaman 11 di nomor 622 dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguh ada seorang laki-laki yang berbuat dosa lalu dia berkata, dia ada seorang buat dosa, setelah dia buat dosa dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai penciptaku, dia panggil Allah, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah pun yang maha tinggi dan maha suci berfirman, hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwasanya dirinya memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuni hambaku itu. Kemudian hamba itu berbuat dosa yang kedua kalinya. Lalu berkata lagi, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuninya. Kemudian hamba itu mengulangi dosa yang ketiga kalinya, lalu berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah pun berfirman subhanahu wa ta'ala, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuninya. Kemudian dia berbuat dosa lagi yang keempat kalinya, dan berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah aku. Allah pun berfirman subhanahu wa ta'ala, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, bahwa aku telah mengampuninya, maka dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Riwayat ini perlu kita fahami baik-baik, karena kalau orang baca secara letterlet bisa salah faham. Yang pertama yang harus difahami adalah
Hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Itu dulu. Hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Artinya, kalau ada hamba buat dosa, dia bertaubat. Berjalan waktu sekian lama, terjerumus lagi dalam dosa yang lain. Maka dia bertaubat lagi. Berjalan waktu lagi, dia terjerumus lagi dalam dosa, dia bertaubat lagi. Jadi di sini difahami adalah bagaimana rahmatnya Allah yang luas, dia tetap memaafkan hamba-hambanya. Jangan pernah dibalik pemahamannya. Jangan pikir, oh maksudnya hadis ini hamba tersebut buat dosa terus. Yang penting taubat terus. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang sedang dititik beratkan adalah tentang rahmat Allah di sini. Bagaimana rahmat Allah sangat luas. Ya, dia tetap menerima taubat hambanya kalau dia betul-betul ingin bertaubat. Nah, kita kembali dulu supaya menjelaskan apa yang saya paparkan ini. Dengan tadi syarat diterimanya taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kan beliau bilang ada 3 syarat diterimanya taubat ya. Pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, lagi zina berhenti. Yang kedua, menyesali. Dan yang ketiga, berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Kalau seorang hamba buat satu dosa, lalu dia bertobat nasuha dengan 3 syarat ini. Dia tinggalkan, dia berhentikan dosa itu. Dia menyesali. Dia janji sama Allah tidak akan mengulangi, diterima taubatnya. Berjalan waktu dia buat dosa lagi. Tapi memang dia tidak niat dari awal. Karena kan dia sudah berjanji sama Allah tidak akan mengulangi kan. Dengan kelemahan iman, dengan kondisi, dengan apa segala macam dia buat dosa lagi. Nah dia tobat lagi. Di situ Allah terima lagi tobatnya. Tapi dengan syarat 3 lagi. Tapi kalau dari awal dia buat dosa. Oke, dia mau tinggalkan dosa itu. Oke, dia sesali. Tapi dalam hatinya masih bilang. Tapi kalau ada kesempatan ulangi, saya ulangi. Berarti kan syarat ketiga tidak terpenuhi kan. Berarti yang dimaksud di sini adalah hamba yang berbuat dosa yang kedua kali dan ketiga kali. Ini adalah orang yang tadinya sudah taubat nasuha benar-benar. Cuma berjalan waktu, dia ternyata terjerumus lagi. Tidak dia sengaja. Bukan orang yang dari awal sudah programin. Kayak tadi saya bilang dianggap dibalik pemahaman hadis ini. Oh buat dosa aja yang penting taubat, buat dosa yang taubat. Ini kan berarti dia dari awal tidak niat taubat yang sebenarnya. Karena masih ada niat untuk mengulanginya. Berarti dari awal taubatnya nggak akan diterima. Jadi hadis ini maksudnya adalah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana yang kedua diterimanya taubat orang yang tadinya sudah taubat nasuha. Lalu terjerumus di dosa yang tanpa dia niat untuk merusak taubatnya awal. Karena kondisi, karena keadaan segala macam. Lalu dia taubat lagi kepada Allah. Nah itu poin yang juga harus difahami. Kemudian juga perlu difahami teman-teman sekalian. Bahwasanya kalau ada opsi berbuat ketaatan dapat pahala, dapat rezeki, dapat rahmat dengan berbuat dosa yang dapat hukuman, bisa terancam hukuman walaupun ada pintu tobatnya. Mana yang lebih kita pilih? Kita mengerjakan satu, misalnya gini, kalau kita kerja di kantor nih, kalau kita ikuti peraturan kantor, kerja on time, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan, kan itu yang diinginkan, itu yang diinginkan perusahaan. Kita akan dapat gaji kan gitu. Sesuai dengan itu. Mana yang kita pilih? Ini atau kita ugal-ugalan. Tidak mau masuk, telat, tidak kerjakan pekerjaan. Yang besar sekali kemungkinan kena ancaman di PHK. Atau dipotong gaji. Kan gitu. Kalau kita dikasih opsi, yang mana kita pilih? Hah? Nggak ada jawaban. Masih hidup kan? Hah? Lihat kondisinya. Berarti masih mungkin melanggar. Sekarang saya ulangi supaya paham nih. Coba fokus. Ya. Kalau seandainya ada pilihan pekerjaan. Pilihan kita bekerja on time. Kita kerjakan semua pekerjaan dengan baik di perusahaan. Terus dapat gaji. Dengan yang satunya kita ugal-ugalan. Gak kerja, gak segala macam. Nanti akan kena hukuman. Yang mana kita pilih? Pasti yang pertama. Kalau orang masuk di perusahaan sengaja untuk ugal-ugalan. Untuk apa dia masuk ke situ? Merusak namanya, nggak dapat fasilitas itu apa? Kan gitu. Makanya pegawai yang anteng-anteng aja tuh, yang baik itu pasti akan lama di perusahaan itu langgeng. Orang yang memang ugal-ugalan, nggak mau ya sudah sama di kampus juga gitu. Orang yang ikuti dosen datang didengar, dicatat, dia mau kejar ilmunya, ujian lulus. Yang malas-malas nggak mau datang, di DO nanti kan terancam kan. Lalu untuk apa? Kenapa harus cari yang tidak terima gaji atau di PHK di perusahaan atau di DO dari kampus? Kenapa harus ini? Kenapa bukan ini aja? Kenapa nggak jadi orang baik aja? Kenapa nggak jadi orang prestasi aja? Nah itu maksud. Kan eman-eman gitu, ya, eman-eman.
Toh juga dosa tadi sudah kita jelaskan akan berefek kurang baik pada kejiwaan. Ya. Kondisi dan keadaan sumpah, sedih, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu banyak sekali. Dan tadi hadis yang saya bacakan tentang masalah orang kalau meninggal nanti akan ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Itu kata Nabi SAW, kalau anak ada meninggal dunia, hadisnya belum saya bacakan tadi ya. Kalau anak ada meninggal dunia, maka akan diikuti ke kuburan dengan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya akan pulang, tadi sudah saya kasih contoh, orang tua saja sama anak akan tinggalkan anaknya. Anak juga akan tinggal orang tuanya. Suami dan istri akan tinggalkan pasangannya, sahabat akan tinggalkan sahabatnya. Kemudian hartanya, mobil mewah yang kita miliki parkir paling jauh di pagar kuburan, nggak akan masuk ke liang lahat. Yang tinggal bersama kita amal. Nah ini yang kita selalu lalaikan, sholat, misalnya puasa, sedekah dan seterusnya. Ini yang kita lalaikan. Ini justru yang akan menemani kita. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan amal itu akan berbentuk wujud makhluk di kuburan. Kalau dia amal soleh akan berbentuk orang yang sangat tampan, bersih, bercahaya. Sampai mayit ini akan mengatakan, siapa kamu? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Di kuburan akan berdua sama amal soleh itu. Sebaliknya, dosa-dosa juga akan ada wujudnya. Kata Nabi SAW, nanti orang-orang ahli maksiat atau orang kafir itu akan datang sosok makhluk di sebelahnya, mukanya serem, ya, baunya, bau badannya busuk, dan menakutkan sampai orang ini bilang, siapa kamu? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya dosamu akan menemani kau sampai hari kiamat. Nah yang mana kita pilih nih? Untuk ditemani oleh amal soleh, ya, atau kita meninggal di kuburan, atau ditemani sama dosa. Selama di dunia, yang mana kita pilih? Nama kita harum, disukai oleh manusia dengan bekerja baik di perusahaan tadi misalnya, atau di kampus kita berprestasi, atau kita ugal-ugalan, dibenci oleh manusia. Kalau di alam agama ini, kita lakukan ketaatan, sholat, tutup aurat, segala macam, dapat ridho Allah, dapat karunia dari Allah, atau kita buat maksiat, akhirnya kita dapat hukuman Allah. Ini kan opsi pilihan, dan semua ada di tangan kita masing-masing. Tujuan kita bahas tema bab ini adalah bagaimana kita justru memilih opsi yang pertama. Kita menjadi orang yang baik, dan sekaligus menjadi orang yang baik maksimal. Sekali hijrah maksimal. Dan masa lalu kita sudah tutup. Kuncinya adalah taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasuha dan tidak setengah-setengah tentunya.